Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya dalam presentasi seminar hasil. Saya, Khairatul Zati Amar, dengan NIM 2110852022 dalam penelitian yang berjudul Diplomasi Publik Korea Selatan melalui Medical Tourism di Republik Rakyat Tiongkok tahun 2016 sampai tahun 2019. Adapun pembimbing saya yang pertama itu Ibu Dr. Sofia Trisni, SIP MSI Inrel, dan juga yang kedua ada Kal Mariam Jamila, SIP MSI. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian saya adalah Korea Selatan merupakan negara dengan tingkat medical tourism bidang bedah plastik tertinggi di dunia. Tingginya angka wisatawan medis tersebut meningkatkan reputasi Korea Selatan menjadi pasar medical tourism dalam bidang bedah plastik terbesar di dunia. Tiongkok merupakan negara penyumbang wisatawan medis terbesar bagi Korea Selatan. Pada tahun 2017 terjadi penurunan wisatawan medis Tiongkok secara signifikan. Faktor yang menyebabkan turunnya wisatawan medis tersebut pada tahun 2017 adalah terjadinya ketegangan diplomatik terkait dengan pemasangan anti-rudal Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD pada tahun 2017. Sebagai respon terhadap aksi Korea tersebut, Tiongkok melayangkan sanksi-sanksi ekonomi kepada Korea Selatan. Meskipun sudah terjadi resolusi konflik, yang dikenal dengan Three Nose Policy. Adapun ada 3 poin yang disepakati saat itu, yaitu Korea tidak akan menambah terminal anti rudalnya, Korea Selatan tidak akan membangun aliansi dengan Jepang dan juga Amerika Serikat, dan juga Korea Selatan tidak akan memasang THAAD tersebut. Namun sanksi-sanksi kepada Korea Selatan itu masih belum dilonggarkan, seperti izin perjalanan dan juga Hallyu Ban. Nah, di balik semua kebijakan tersebut, terdapat fenomena yang berbeda ditunjukkan oleh wisatawan medis Tiongkok, di mana wisatawan medis Tiongkok yang berkunjung ke Korea terjadi tren kenaikan. Disinilah aspek medical tourism relevan untuk diteliti. Dari latar belakang tersebut, ada perumusan masalah yang peneliti dapatkan, yaitu setelah disepakati Trinos Policy, tidak serta-merta membuat hubungan kedua negara pulih seperti sebelum konflik. Visa dan juga izin perjalanan yang dipersulit, serta Hallyu Ban masih diberlakukan. Namun di tengah kondisi tersebut, justru tren kenaikan wisatawan medis Tiongkok dari tahun 2018 hingga tahun 2012 terjadi. Dalam konteks inilah, studi mengenai pemulihan sektor pariwisata medis menjadi sangat relevan untuk diteliti. Bukan semata-mata dari sudut pandang pemulihan industri, melainkan sebagai refleksi atas tantangan dan juga upaya diplomasi publik Korea Selatan dalam menghadapi tekanan politik luar negeri melalui medical tourism. Dari rumus masalah inilah didapatkan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana diplomasi publik Korea Selatan melalui medical tourism di Republik Rakyat Tiongkok tahun 2016 sampai tahun 2018. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan juga menganalisis bentuk serta upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan melalui sektor medical tourism yang ditujukan kepada masyarakat Tiongkok. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Terdapat 2 manfaat penelitian dalam penelitian saya kali ini. Yang pertama adalah manfaat akademis, yaitu penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dengan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam, mempertajam analisa, serta menambah khazanah keilmuan bagi banyak pihak, terkhusus bagi mahasiswa hubungan internasional, terkait dengan pemahaman konsep diplomasi publik dan penerapannya dalam konteks medical tourism. Adapun manfaat yang kedua adalah manfaat praktis, yaitu dalam lingkup praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan dedikasi dan rekomendasi bagi pemerintah Korea Selatan dan negara-negara lain yang ingin menggunakan diplomasi publik sebagai instrumen medical tourism-nya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Di sini peneliti menggunakan 5 kajian literatur. Yang pertama adalah Medical Tourism and the Future of Medical Practice in Korea oleh Bong Sik-wook.
Dalam artikel ini membahas tentang tren global pariwisata medis yang sedang meningkat, dengan Korea Selatan muncul sebagai tujuan kompetitif untuk layanan medis karena faktor-faktor seperti dokter yang berkualitas tinggi, biaya terjangkau, dan juga kedekatan geografis dengan negara lain. Yang kedua adalah critical success factors of medical tourism, the case of South Korea, oleh Sujung Kim, Charles Arkodia, dan juga Insin Kim. Dalam artikel ini membahas tentang faktor kunci keberhasilan Korea dalam wisata medisnya, perspektif sisi penawar industri pariwisata medis Korea, dan juga perbandingan pariwisata medis Korea Selatan dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah barriers of developing medical tourism in a destination, A Case of South Korea oleh Laden Rockney, Turgay Afci, dan juga Sam Hoon Park. Dalam penelitian ini berfokus pada hambatan utama dalam pengembangan pariwisata medis di Korea Selatan. Untuk kaji literatur yang keempat adalah A Study on the Strategic Vitalization Plan of Korea Integrated Medical Tourism oleh Ki Tae-kwon dan juga Hwa Kyung-kim. Dalam konten ini berfokus pada rencana revitalisasi strategis pariwisata medis yang terintegrasi bagi Korea Selatan untuk membedakan industri pariwisata medis Korea dari negara-negara pesaing terkemuka. Sedangkan yang terakhir, kajian literatur yang berjudul A Short Analysis of Medical Tourism, India and South Korea oleh Lydia Elgan dan juga Hong Wei Song. Penelitian ini berfokus pada tren pertumbuhan pariwisata medis di Asia yang secara khusus melakukan perbandingan antara pasar Korea dan juga pasar medis India. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Dalam kerangka konseptual, peneliti menggunakan dua konsep. Yang pertama adalah teori diplomasi publik. Teori diplomasi publik yang peneliti gunakan adalah teori diplomasi publik yang dikemukakan oleh Geoffrey Cowan dan juga Amelia Arsenault. Menurut mereka, diplomasi publik sendiri merupakan komunikasi strategis antara negara dan juga publik asing untuk kebijakan luar negeri, di mana komunikasi yang dibangun adalah komunikasi yang strategis yang melibatkan antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat sipil yang bertujuan untuk mengubah persepsi publik untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain. Di teori diplomasi publik, Cowan dan juga Arsenault ini memperkenalkan juga konsep three layers diplomasi, di mana dalam melakukan diplomasi publik, pemerintah menggunakan tiga tahapan. Yang pertama adalah monolog, yaitu komunikasi satu arah. Yang kedua adalah dialog, menggunakan komunikasi dua arah. Dan juga yang ketiga adalah kolaborasi, yaitu terjadinya kerjasama. Selanjutnya adalah konsep medical tourism. Medical tourism merupakan fenomena di mana individu dari suatu negara melakukan praktik perjalanan ke negara lain untuk mendapatkan prosedur dan juga layanan medis yang tidak tersedia di negara asal turis tersebut. Layanan tersebut memerlukan biaya yang mahal dan juga waktu yang tidak efisien jika dilakukan di negara asal turis tersebut, sehingga wisatawan medis berusaha mencari negara lain yang menyediakan layanan medis yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama dari metode penelitian yang adalah jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik dengan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada analisis data dari teori yang ada dengan menggunakan objek yang dapat diamati, sumber data tertulis atau lisan. Yang kedua adalah batasan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua aspek yang menjadi batasan penelitian, yaitu batasan masalah dan juga batasan waktu. Adapun batasan masalah yang peneliti gunakan adalah diplomasi publik Korea Selatan melalui medical tourism di Tiongkok. Sedangkan batasan waktunya adalah dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Selanjutnya adalah unit dan juga tingkat analisis. Unit analisisnya adalah diplomasi publik Korea Selatan melalui medical tourism di Tiongkok tahun 2016 sampai tahun 2019. Adapun unit eksplanasinya adalah Tiongkok sebagai target diplomasi publik Korea Selatan. Selanjutnya adalah tingkat analisisnya, yaitu level sistemik.
Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini didominasi oleh penggunaan data sekunder karena merupakan penelitian deskriptif analitik. Data sekunder terdiri dari informasi dari berbagai sumber termasuk laporan, e-book, dokumen, surat kabar, kegiatan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan juga kebijakan serta arsip data. Selanjutnya adalah metodologi penelitian yang terakhir yaitu teknis analisis data. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang menggunakan proses pengumpulan dan analisis data secara komprehensif. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari kajian literatur seperti buku, majalah, dan beberapa pemberitaan diplomasi publik Korea Selatan. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Yang pertama yaitu bab 1 di pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, merumuskan masalah, merinci tujuan dan juga manfaat penelitian, dan dilakukan dalam penelitian tersebut menjelaskan penelitian yang dilakukan dalam konteks literatur, digunakan dan juga menetapkan metodologi atau kerangka konseptual, dan membahas sistematika penulisan skripsi. Yang kedua adalah pada bab 2 yaitu membahas tentang medical tourism Korea Selatan, di mana dalam bab ini peneliti akan menjelaskan sejarah dan juga perkembangan medical tourism yang ada di Korea Selatan. Selanjutnya pada bab 3 yaitu peneliti membahas tentang Tiongkok sebagai target diplomasi publik Korea Selatan, di mana dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang ketegangan diplomatik antara Korea Selatan dan Tiongkok akibat pemasangan anti rudal THAAD pada tahun 2017. Pada bab 4, peneliti akan membahas tentang diplomasi publik Korea Selatan melalui medical tourism di Tiongkok tahun 2016 sampai tahun 2019. Dalam bab ini merupakan bab analisis, di mana di sini peneliti juga akan mengaplikasikan konsep yang sudah peneliti sebutkan di awal tadi, di mana dalam bab ini peneliti akan menganalisis diplomasi publik Korea Selatan melalui medical tourism di RRT tahun 2016 sampai tahun 2019. Dan juga bab yang terakhir sebagai bab penutup, pada bab ini, peneliti akan menyuguhkan kesimpulan dari temuan penelitian yang telah dilakukan terhadap pertanyaan yang diajukan beserta saran penelitian. Itulah hasil dari bab 1. Selanjutnya adalah bab 2. Di sini peneliti membahas tentang medical tourism Korea Selatan, di mana di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah poin 2.1, yaitu perkembangan medical tourism di Korea Selatan, di mana perkembangan medical tourism Korea Selatan dimulai pada tahun 2000-an, di mana masa kenaikan secara masif dimulai pada tahun 2009. Hal ini mendorong keluarnya kebijakan Medical Service Act yang dimana disahkan pada tahun 2009. Dari tahun 2009 hingga sekarang, medical tourism terus dikembangkan untuk menarik pasien luar negeri dengan dasar kebijakan pada The Act on Support of Overseas Expansion of Healthcare System and Attraction of International Patients, di mana medical tourism ini dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan dan juga Kesejahteraan dengan membangun institusi yang langsung menghandle ini, yaitu KIDI atau Korea Health Industry Development Institute dan juga KTO atau Korea Tourism Organization. Selanjutnya adalah 2.2, di mana strategi perluasan pengaruh medical tourism Korea Selatan. Beberapa bentuk strategi perluasan pengaruh medical tourism yaitu melalui kombinasi teknologi canggih, inovatif, serta kualitas prosedural, kombinasi antara K-beauty dan gaya hidup Korea Selatan, serta kemudahan akses layanan dan jaminan rasa aman, dan juga produk Hallyu. Selanjutnya adalah poin 2.3, yaitu tantangan dan prospek medical tourism Korea Selatan.
Tantangan yang dialami datang dari sektor internal dan juga eksternal. Dari sektor internal seperti menurunnya layanan dan juga kualitas medical tourism karena menjamurnya layanan medical tourism di Korea Selatan. Kita tahu bahwasanya medical tourism Korea Selatan sudah berkembang sejak awal tahun 2000-an hingga sekarang. Hal tersebut pasti membangun inovasi orang untuk membangun layanan-layanan medical tourism. Kadang-kadang hal tersebut juga menjadi suatu tantangan karena memang ada beberapa pihak yang memang tidak terhandle untuk dilakukan standarisasi terhadap layanannya. Selanjutnya adalah sektor eksternal seperti munculnya pesaing baru seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, India, Tiongkok, dan juga Singapura yang tengah gencar mengembangkan medical tourism-nya. Selanjutnya adalah konflik perang, seperti yang kita bahas dalam konten ini, contohnya yaitu konflik antara Tiongkok dan juga Korea tersebut, dan juga pandemik yang sama-sama kita rasakan pada tahun 2020 lalu. Itulah temuan dari bab 2. Selanjutnya adalah bab 3. Di sini peneliti membahas tentang Tiongkok sebagai target diplomasi publik Korea Selatan. Dalam bab ini, peneliti mendapatkan 5 poin. Yang pertama adalah 3.1 tentang statistik dan juga tren wisatawan medis Tiongkok ke Korea Selatan. Dalam poin ini menjelaskan tentang data kunjungan wisatawan Tiongkok dari tahun 2010 hingga tahun 2023, di mana dari tahun 2010 hingga tahun 2016 kunjungan wisatawan medis Tiongkok menunjukkan angka grafik yang naik, dan pada tahun 2017 grafik menurun. Dilanjutkan pada tahun 2018 hingga tahun 2019, di mana pada pembahasan ini juga menjelaskan tentang tren layanan populer yang digandrungi oleh wisatawan medis Tiongkok, yakni bedah plastik dan juga beberapa treatment kecantikan. Selanjutnya adalah poin 3.2, yaitu latar belakang konflik sistem pertahanan THAAD Tiongkok dan Korea Selatan. Menjelaskan tentang latar belakang konflik THAAD antara Korea Selatan dan Tiongkok, di mana pada tahun 2016, Korea bersama Amerika membangun terminal THAAD di Korea Selatan. Hal ini menimbulkan dilema keamanan bagi Tiongkok karena aktivitas militer mereka bisa dilacak. Terjadi dilema keamanan pada Tiongkok sehingga karena permasalahan tersebut, Tiongkok melayangkan sanksi ekonomi kepada Korea Selatan. Hal tersebut merugikan Korea Selatan karena Tiongkok merupakan pasar wisata medis terbesar Korea Selatan. Meskipun sudah dilakukan resolusi konflik pada tahun 2017, namun beberapa sanksi masih belum dilonggarkan. Selanjutnya, poin 3.3, yaitu dampak konflik THAAD, di mana terdapat beberapa dampak dari konflik THAAD seperti sanksi ekonomi oleh Tiongkok kepada Korea Selatan seperti pembatasan perjalanan, Hallyu ban, dan juga boykot produk. Dampak ini juga mendorong perubahan persepsi publik Tiongkok sehingga melakukan aksi boykot dan juga demonstrasi. Dampaknya bagi Korea Selatan, perekonomian yang bersumber dari Tiongkok menurun seperti wisata medis dari produk Hallyu dan juga lainnya. Selanjutnya adalah poin 3.4, yaitu data dan juga analisis perubahan jumlah wisatawan medis dari Tiongkok tahun 2016 sampai tahun 2019. Dari data ini, didapatkan dari KTO jumlah wisatawan medis dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami angka yang fluktuatif, di mana puncaknya pada tahun 2016 sebanyak 130.000 orang, menurun pada tahun 2017 sebanyak 63 orang saja, namun berhasil naik perlahan pada tahun 2018 hingga tahun 2019 dengan kenaikan 20.000 dari tahun 18.
Dan terakhir, pembahasan dari bab 3, yaitu analisis strategis terhadap Tiongkok sebagai target diplomasi publik Korea Selatan dalam konteks medical tourism, di mana medical tourism terbukti secara signifikan dapat mempertahankan citra negara Korea Selatan di mata publik dan memperbaiki hubungan bilateral dengan Tiongkok. Bentuk strategi diplomasi melalui standar operasional yang terstruktur oleh pemerintah Korea Selatan di bawah institusi Korean Tourism Organization yang gencar melakukan promosi keunggulan medical tourism di pasar internasional termasuk Tiongkok. Itulah pembahasan pada bab 3 dan juga temu-temuannya. Selanjutnya adalah bab 4, di mana bab ini merupakan hasil analisis dan juga temuannya yang membahas tentang diplomasi publik Korea Selatan melalui medical tourism di Republik Rakyat Tiongkok tahun 2016 sampai tahun 2019. Adapun poin yang pertama, temuan yang peneliti dapatkan adalah penyampaian kebijakan dan informasi secara daring dan juga luring. Dari penyampaian kebijakan, terdapat dua kebijakan yang peneliti dapatkan yang berkaitan dengan medical tourism, yaitu kebijakan tentang VAT refund 10% dan juga kebijakan tentang EMC atau International Mediator Coordinator. Kebijakan VAT refund 10% merupakan kebijakan pengembalian pajak pertambahan nilai kepada pasien internasional termasuk Tiongkok yang melakukan beberapa bentuk prosedural medis. Nah, pengembalian dana ini 10% dari harga yang dibayarkan untuk prosedural tersebut. Dan juga dana ini bisa diklaim setelah pasien meninggalkan Korea, baik itu di kota-kota besar ataupun di airportnya. Sedangkan kebijakan International Mediator Coordinator merupakan kebijakan tentang kewajiban layanan medis di Korea Selatan wajib menggunakan EMC sebagai bentuk penghubung antara pasien dan juga tenaga medisnya. Dari aspek penyampaian informasi, adapun bentuk upayanya yang pertama adalah promosi melalui media massa dan juga media sosial, di mana adanya pemanfaatan selebriti terkenal asal Korea seperti Lee Min Ho pada tahun 2016 sampai tahun 2018, dan juga penggunaan slogan-slogan yang menarik seperti Imagine Your Korea, Medical Korea You Can Trust, dan juga Quality You Can Trust, Medical Korea You Smart Choice. Itu merupakan slogan-slogan yang dipakai dalam promosi medical tourism Korea Selatan. Selanjutnya adalah temuan yang kedua, yaitu 4.2 tentang pengembangan platform interaktif dan juga ruang diskusi terbuka. Bentuk-bentuk upaya tersebut seperti layanan one-stop service, di mana layanan one-stop service ini merupakan layanan satu atap, di mana dalam satu layanan itu mencakup mulai dari konsultasi awal, pembukingan, akomodasi, transportasi, penginapan, hingga nanti layanan pasca tindakan. Di mana itu disediakan dalam bentuk satu platform sehingga disebut dengan one stop service. Yang kedua adalah lokalisasi layanan budaya Tiongkok, di mana beberapa layanan yang disediakan mulai dari konsultasi hingga pasca tindakan itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Mandarin, sehingga pasien-pasien yang datang di Tiongkok akan dimudahkan dengan layanan lokalisasi tersebut. Selanjutnya adalah survei terhadap publik Tiongkok, di mana pemerintah Korea Selatan melakukan survei langsung kepada publik Tiongkok untuk menanyakan, meminta feedback terhadap medical tourism Korea Selatan. Di mana dalam survei yang dilakukan berhasil ditemukan beberapa hasil, yaitu seperti pasien medical tourism Korea didominasi oleh perempuan dengan usia 20-an. Selanjutnya adalah pembangunan Medical Korea Information Center, di mana dalam pembangunan MKIC ini merupakan bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah Korea
untuk pasien-pasien internasional. Dan juga beberapa layanan ini diletakkan di lokasi-lokasi yang strategis seperti di Bandara Incheon dan juga di mall-mall besar yang ada di Korea Selatan. Selanjutnya adalah roadshow dan juga pameran. Roadshow dan juga pameran ini dilakukan baik itu di Tiongkok dan juga di Korea Selatan sendiri, di mana dalam roadshow ini memberikan promosi terhadap medical tourism Korea. Di sini juga dilakukan interaksi antara si penyedia layanan medical tourism dengan calon-calon pasien yang tertarik dalam roadshow dan juga pameran tersebut. Selanjutnya adalah temuan terakhir, yaitu kerjasama medical tourism Korea Selatan dan juga Tiongkok. Dari poin ini, temuan yang berhasil peneliti dapatkan adalah yang pertama itu penandatanganan MOU atau Memorandum of Understanding antara pemerintahan Korea Selatan dan juga Tiongkok, di mana dalam kesepakatan ini disetujui beberapa kesepakatan seperti membangun rumah sakit Korea di Tiongkok dan juga pengiriman beberapa teknologi dari Korea Selatan kepada Tiongkok dan juga koordinasi dan juga kolaborasi antar agen perjalanan pariwisata medis yang ada di Tiongkok dan juga di Korea Selatan. Selanjutnya adalah K-Medical Delegation. K-Medical Delegation merupakan pengiriman perwakilan tenaga medis Korea Selatan ke beberapa negara-negara yang memang merupakan pasar terbesar medical tourism Korea Selatan, salah satunya adalah Tiongkok, di mana dalam pengiriman ini akan dilakukan seminar dan juga pelatihan-pelatihan dalam bidang teknologi dan juga promosi tentang medical tourism. Selanjutnya adalah pembukaan pusat promosi di Shanghai, di mana pusat promosi ini adalah Korea Medical Service Promotion Center in Shanghai, di mana pusat ini memberikan layanan untuk menyebarluaskan informasi dan juga promosi tentang medical tourism Korea Selatan. Di sini dalam pusat ini semua rakyat Tiongkok juga dipersilakan untuk saling berkonsultasi dan ataupun meminta feedback dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Dan juga selanjutnya adalah pembukaan kantor KTO di Tiongkok, di mana kantor KTO Korea Tourism Organization ini dibuka di kota-kota besar yang ada di Tiongkok, seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan juga Wuhan. Di sini KTO memberikan bentuk-bentuk promosi dan juga membuka layanan yang seputar medical tourism. Adapun respon masyarakat Tiongkok, pemerintahan Tiongkok, mereka menyediakan layanan-layanan logistik dan juga memberikan izin resmi dalam pembukaan kantor KTO tersebut. Dan selanjutnya adalah penggunaan diaspora Korea, di mana para diaspora Korea yang berdomisili di Tiongkok seperti di Harbin dan juga sebagainya direkrut untuk melakukan pelatihan seputar Korea Medical Tourism, di mana dalam pelatihan ini mereka dilatih untuk memasarkan medical tourism dan juga menguasai hal-hal seputar medical tourism Korea Selatan. Menurut laporan dari KTO sendiri, hampir 25% wisatawan Tiongkok merupakan bentuk persuasif dari diaspora Korea Selatan. Dan juga yang terakhir adalah transport teknologi, di mana kerjasama dan juga kolaborasi dalam transport teknologi ini dilakukan dalam lingkup medical tourism, artinya tenaga-tenaga medis, di mana pengiriman teknologi medis yang ada di Korea Selatan kepada Tiongkok. Dan adapun respon dari Tiongkok sendiri adalah
menerima dengan baik dan juga melakukan kolaborasi dan juga uji coba di Boluceng International Medical Tourism Pilot Zone, di mana itu merupakan sebuah lab, yang bertujuan untuk menguji coba alat-alat medis yang datang dari eh, negara-negara lain. Itu merupakan temuan dari bab 4 dan juga hasil analisis yang menggunakan konsep three layers diplomasi, di mana yang pertama itu monolog komunikasi dua arah, yaitu melalui penyampaian kebijakan dan juga informasi. Yang kedua adalah kolaborasi menggunakan pengembangan, yaitu komunikasi dua arah, menggunakan pengembangan platform yang interaktif dan juga ruang diskusi yang terbuka. Yang ketiga adalah kolaborasi. Kolaborasi di mana adanya kerjasama medical tourism, Korea Selatan, dan Tiongkok. Itu merupakan bab 4. Selanjutnya adalah bab 5. Dalam bab 5 ini berisi kesimpulan dan juga saran. Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam melakukan diplomasi publik medical tourism, Korea Selatan menggunakan 3 bentuk upaya, yaitu melalui penyampaian kebijakan dan juga informasi secara daring dan luring, pengembangan platform interaktif dan ruang diskusi yang terbuka, serta kerjasama medical tourism antara Korea Selatan dan juga Tiongkok. Hal ini sejalan dengan teori diplomasi yang dikemukakan oleh Geoffrey Cowan dan juga Amelia Arsenault, yaitu three layers diplomasi, yakni monolog, dialog, dan juga kolaborasi. Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini mendapatkan bahwa kolaborasi merupakan upaya yang paling aktif dan masif yang dilakukan oleh pemerintahan Korea Selatan. Selanjutnya adalah saran dari penelitian. Peneliti melihat bahwa Hallyu memegang peranan yang penting dalam promosi medical tourism Korea Selatan. Peneliti menyarankan agar promosi medical tourism akan lebih masif lagi menggunakan produk Hallyu seperti idol K-pop dan juga sebagainya. Strategi ini bisa dilakukan dengan menggunakan idol atau selebriti Korea yang terkenal yang berasal dari negara lain seperti Tiongkok, Jepang, dan juga lainnya untuk mempromosikan medical tourism Korea Selatan di negara asalnya. Sehingga jika terjadi konflik bilateral ataupun multilateral, para idol atau selebriti tersebut bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah, terutama pemerintah Korea Selatan, untuk menjaga antusiasme medical tourism melalui fans fanatik dari idol Korea tersebut. Itulah seminar hasil dari penelitian saya, diplomasi publik Korea Selatan melalui medical tourism di Republik Rakyat Tiongkok tahun 2016 sampai tahun 2019. Di mana dalam seminar hasil tersebut saya menyajikan dari bab 1 hingga bab 5. Jika dari penonton sekalian ada pertanyaan terkait dengan penelitian saya, dipersilakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.